silakan duduk di mana aja ya, yang sekiranya nyaman boleh di sini duduk. Oke, makasih. Sebelumnya ini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama saya Syarifah. Oh, Syarifah. Tadi kesini naik apa, Mbak? Karena deket, jadi tadi kesininya jalan kaki aja. Oh iya, tapi tadi kayaknya agak mendung. Tadi kehujanan nggak kira-kira kesini? Enggak. Soalnya udah sedia payung juga sih. Alhamdulillah. Sebelumnya niat kedatangan kesini untuk bercerita atau konsultasi ya? Sebenarnya cerita, cuman mungkin ada sedikit konsultasinya. Oh iya. Kalau boleh tahu itu sebelumnya Mbak Syarifah ini sudah tahu betul tentang konseling itu apa sih? Belum. Oh, jadi saya kasih tahu sedikit ya. Jadi konseling itu adalah proses di mana kita membantu individu yang sedang mengalami masalah untuk menemukan solusi dari masalahnya. Mungkin dari sini sudah sedikit dipahami ya tentang konseling itu. Ini karena waktunya kita timer sampai 5 menit aja ya, Mbak. Oke. Kalau boleh tahu ingin bercerita tentang hal apa ya, Mbak Syarifah? Mungkin ingin cerita tentang akhir-akhir ini tuh kayak sedikit sulit untuk memanage waktu aja. Oh, Mbak Syarifah ini emang seorang mahasiswa atau ada sampingan bekerja juga? Betul, saya mahasiswa, cuman kebetulan saya nyari sampingan bekerja juga, terus saya juga ikut organisasi. Pasti itu sulit banget ya. Ini semester berapa ya kalau boleh tahu, Mbak Syarifah? Semester 3. Oh, semester 3. Untuk kesulitannya itu seperti apa? Jadi belajar atau membagi waktunya antara bekerja dan juga organisasi? Kalau kesulitannya itu biasanya itu kayak bagi waktunya sih, kayak kadang itu ada jadwal yang barengan, itu yang buat susah akhirnya. Oh gitu. Sebenarnya Mbak Syarifah sudah pernah buat schedule belum, kayak jadwal? Misalkan kalau Mbak Syarifah itu memang padat banget ya, setiap hari dari kuliah, terus habis itu bekerja, terus kuliah lagi part-time misalkan ya, mungkin Mbak Syarifah bisa buat schedule tentang kegiatan setiap hari. Jadi jam segini sampai segini, jam segini sampai segini, sehari begini. Jadi kan bisa berurutan, mungkin bisa membantu. Sudah pernah diterapin atau belum kira-kira? Belum. Oh, mungkin bisa dicoba ya, soalnya saya juga pernah di tahap seperti itu gitu. Jadi saya seperti itu. Kira-kira itu ada nggak matkul yang benar-benar tertinggal atau mungkin ada beberapa gitu? Kalau matkul sih mungkin alhamdulillah nggak ada, cuman mungkin saya sulit untuk bagi waktu buat ngerjain tugasnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah stuck sampai di titik paling ya Allah aku nggak bisa ini saya tuh. Alhamdulillah ya. Kalau bisa nggak usah. Mungkin dari sini Mbak Syarifah udah sedikit tahu masalah intinya apa sih, Mbak Syarifah? Apa coba? Kalau masalah intinya sih mungkin kesulitan bagi waktu aja gitu. Kesulitan bagi waktu gitu. Tapi Mbak Syarifah udah bisa mengontrol kegiatan sehari-harinya kan? Sedikit-sedikit mungkin ya, pasti sedikit saya mulai itu agak teratur, akhirnya bisa bagi-bagi waktunya. Walaupun awalnya itu sedikit sulit ya begitu ya. Terus kalau misalkan ada rencana ke depannya itu apa kira-kira dari sini, dari sedikit cerita tadi? Kalau rencana ke depannya ya mungkin kayak yang dikatain sama kakaknya tadi, kayak mungkin aku harus buat schedule buat harian aku apa aja, terus dan nggak sampai salah satunya atau itu harus dikesampingkan atau gimana. Tapi kalau misalkan ada tugas matkul tertentu mendadak hari ini hari itu, Mbak itu biasanya ngerjainnya waktu deadline atau jauh-jauh hari gitu biar nggak menumpuk gitu? Biasanya sih mepet deadline soalnya. Itu ya, soalnya saya kepepet sama kerja. Iya, saya paham kok, banyak sekali mahasiswa yang kayak gitu kalau misalkan sambil bekerja part-time kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau seperti itu saya bisa kasih solusi. Saya tuh juga ada teman yang seperti itu, tapi dia basicnya itu sering exchange kayak gitu. Jadi bagi waktu antar kuliah dan exchange-nya itu sering bertubrukan. Tapi itu dia itu punya satu cara dimana ketika dia itu sudah mendapatkan satu tugas itu dia langsung mengerjakan hari itu. Berarti kalau misalkan hari itu ada tugas, dia itu selesaikan hari itu, entah bagaimana caranya gitu. Mungkin kalau Mbak sedikit sulit ya kalau melakukan itu kan ada kesampingan juga kerja part-time itu ya kan tidak menentu juga ya kemungkinan hasilnya ya. Pasti capek juga ya, saya paham kok. Tapi tetap semangat ya, jangan menyerah gitu. Mungkin ada rencana ke depannya dari Mbak Syarifah terkait dengan mungkin sedikit masalah yang Mbak Syarifah alami? Ya, itu tadi rencana ke depannya ya mungkin saya harus lebih menata lagi jadwal.
buat antara organisasi kerja sama kuliah saya. Jadi kayak saya lihat dari mata Mbak Syarifah itu bener-bener capek aja kayaknya, bener agak merah, terus sampai emang hitam juga. Tapi nggak apa-apa, semangat loh. Di sini udah pulang ya. Iya. Ini juga waktunya udah ada 5 menit, jadi sudah habis sesi kita. Mungkin ini yang dapat bisa saya bantu. Mungkin kalau ada konsultasi lebih lanjut, mungkin ada permasalahan dengan saya bisa cerita lagi sering-sering, nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Terima kasih. Hati-hati ya Kak. Ya, betul. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri.